Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang begitu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat rasa aman, nikmat berjumpa dengan Ramadan, nikmat saling memaafkan di bulan Syawal. Maka alhamdulillah kita kembali diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan amal saleh kita, yaitu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan bersambungnya kebaikan demi kebaikan ini menandai bahwa amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ulama mengatakan, idza qabilallahu min 'abdihi amalan shalihan waffaqahu Allahu li amalin shalihin ba'da. Kalau Allah menerima amal saleh seorang hamba, maka tandanya adalah dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal saleh setelahnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah di atas sunnah beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya, karena ini beda dari biasanya. Biasanya berangkat dari Bekasi, ini dari Tangerang. Tadi malam halal bihalal di Tangerang, ternyata kemalaman. Akhirnya nginap di pesantren di Tangerang. Jadi ini berangkatnya dari Tangerang. Rupanya lebih jauh daripada dari Bekasi. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, yang merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, wa'lam annal mukhalifa li amrillahi ta'ala ala aqsamin. Ketahuilah, orang yang menyelisihi perintah Allah itu ada beberapa macam. Ini penting terkait masalah pergaulan, sebagaimana judul besarnya yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu adabus suhbah wal ukhuwah wa muasyaratil khalqi. Adab-adab tentang pergaulan, persaudaraan, kemudian berinteraksi dengan manusia. Karena agama Islam ini adalah dinun syamil, agama yang menyeluruh, yang integral, tidak parsial. Dia mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengatur hubungan dengan sesama. Maka ketakwaan itu ada dua dimensi, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Maka pembahasan pada bab ini itu dititik beratkan pada hablum minan nas. Orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu ada beberapa kategori. Pertama, kata Imam Ghazali, ahaduha ayyakuna kafiran.
Yang pertama adalah mereka yang kafir. Fa in kana harbiyan fa huwa mustahiqqun lil qatl wal irqaq. Orang kafir ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Ini namanya kafir harbi. Kemudian ada kafir zimmi, yaitu mereka yang tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin dengan membayar pajak. Kemudian ada lagi kafir musta'man, mereka yang masuk ke dalam negeri kaum muslimin dengan meminta jaminan keamanan, seperti para utusan, duta-duta besar dan lain sebagainya. Ini masuk kategori musta'man. Satu lagi adalah mu'ahad, orang kafir tapi terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Maka tiga golongan, zimmi, musta'man, mu'ahad, ini tidak boleh diperangi. Tapi yang harbi, memusuhi kaum muslimin, menyerang negeri-negeri kaum muslimin, kata Imam Ghazali, fahuwa mustahiqqun lil qatli wal irqaq. Golongan yang seperti ini itu berhak untuk diperangi, dibunuh. Kemudian setelah mereka kalah, maka berhak untuk irqaq, diperbudak. Walaisa ba'da hadzaini ihanah. Tidak ada kehinaan yang lebih berat daripada dua perkara ini, diperangi dan diperbudak. Kenapa seperti itu? Karena mereka memerangi negeri kaum muslimin. Kalau kita biarkan, nanti mereka yang membunuh kita, mereka yang memperbudak kita, maka kita wajib membela diri. Kemudian wa in kana dzimmiyan, kalau dia adalah kafir zimmi, kafir yang tunduk di bawah pemerintahannya kaum muslimin dengan bersedia membayar jizyah atau pajak, fala yajuzu idza'uhu, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh diperangi, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dihinakan kehormatannya. Bahkan Rasulullah mengancam, man adza zimmiyan faqad adzani, siapa yang menyakiti kafir zimmi, berarti dia menyakiti aku. Illa bil i'radi anhu wa tahqiri lahu bil ittirari lahu ila adyaqit tariq. Yang paling boleh dilakukan oleh kaum muslimin yaitu sekedar berpaling darinya, kemudian meremehkannya dengan ketika berpapasan di jalan, maka kita tidak boleh menyingkir, tapi mereka yang menyingkir. Kemudian watarkil bada'ati bis salam, meninggalkan, mendahului mengucapkan salam. Fa in sallama qila lahu wa alaik, kalau mereka orang kafir zimmi mengucapkan salam kepada kita terlebih dahulu, maka cukup kita menjawab wa alaika. Nah, ini adab yang terkadang hari ini kita mengabaikannya. Wal aula al kaffu an mukhalatatihi wa muamalatihi wa muakalatihi. Yang lebih utama adalah meninggalkan bercampur dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, serta makan bersama mereka. Ini lebih afdal. Apa sebabnya? Namanya orang kafir,
dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita, akidahnya berbeda, kemudian kebiasaannya berbeda. Yang menurut kita haram, kadang menurut dia halal. Kemudian kesehariannya berbeda. Maka dengan banyak bercampur serta bermuamalah terhadap mereka, dikhawatirkan kita akan terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan mereka. Wa minal makruhi al istirsalu ilaih wal inbisal kama yuf'alu bil asdiqa. Maka termasuk perkara yang makruh, dibenci, yaitu merasa bebas bersama orang-orang kafir sebagaimana bergaul bersama kawan-kawan kaum muslimin. Jadi nyaman terhadap orang-orang kafir, ini termasuk perkara yang dimakruhkan, dibenci, ya. Kaum muslimin itu harus punya filter ketika berinteraksi dengan sesuatu yang dilarang dalam agamanya. Maka ada ketidaknyamanan di dalam hatinya. Melihat orang menuhankan selain Allah, maka hatinya harus mengingkari. Melihat orang makan makanan yang diharamkan oleh Allah, minum minuman yang diharamkan oleh Allah, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka seorang mukmin harus mengingkarinya. Tidak boleh dia merasa nyaman-nyaman saja, merasa enjoy saja, ya. Ini dimakruhkan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang lebih afdal adalah meninggalkan bermuamalah dan berinteraksi serta bercampur baur dengan orang-orang kafir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, dari sinilah kemudian kita perlu merenung. Kalau menyekolahkan anak di sekolahnya orang-orang kafir, apa sebabnya? Nanti dikhawatirkan dia bergaul bersama orang-orang kafir berlebihan, akhirnya merasa nyaman dengan mereka, bahkan akhirnya membenarkan rutinitas-rutinitas mereka, baik yang sifatnya akidah maupun yang sifatnya sosial. Bahkan terkadang tidak jarang, karena dari kecil bergaulnya dengan orang-orang kafir sampai besar bergaulnya dengan orang-orang kafir, akhirnya begitu usia nikah jatuh cintanya sama siapa, Pak? Orang-orang kafir, ya. Dan ini bukan sekedar, ya, opini, ini fakta yang sering terjadi. Makanya kita harus waspada. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, al-qismu tsani al-mubtadi', yaitu pelaku bid'ah, ya. Kalau kita mendengar istilah pelaku bid'ah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, maka yang dimaksud adalah al-bid'ah, ya, yang disepakati oleh para ulama, ya, bukan khilafiyah dalam masalah fikih. Yang satu mengatakan sunnah, yang lain menghukuminya bid'ah, ya. Seperti misalnya masalah kunut subuh. Kata Imam Asy-Syafi'i, kunut subuh itu sunnahnya ab'ad, yang kalau lupa maka diperintahkan untuk sujud sahwi. Tapi menurut mazhab yang lain, ya, dihukumi apa? Bid'ah. Maka bukan yang seperti ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya. Makanya ada kaidah la yungkaru al-mukhtalafu fi wa innama yungkaru al-mujma' alaih.
perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, itu tidak boleh kita mengingkarinya, menafikannya secara totalitas. Tapi yang boleh diingkari itu adalah perkara yang disepakati. Maka dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, kita diperintahkan untuk berlapang dada, ya. Terkadang ulama dulu mengorbankan pendapat pribadinya demi menjaga ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Sebagaimana judul bab ini, ya, adalah berukhuwah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah satu hari safar bersama murid-muridnya. Ketika mendekati waktu subuh, mereka melewati sebuah masjid. Masjid itu sudah masyhur, jamaahnya bermadzhab Hanafi. Kalau Hanafi kunut subuh apa tidak, Pak? Tidak, ya. Maka begitu jamaah mazhab Hanafi tahu yang datang ini rombongannya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i hari itu sudah masyhur, ulama besar, ilmunya luas. Maka imam masjid tidak berani maju karena di belakangnya ada ulama besar, ya. Maka Imam Syafi'i dipersilahkan untuk menjadi imam. Murid-murid Imam Syafi'i sudah senang. Kali ini kita akan mengukir sejarah. Jamaah mazhab Hanafi akan ikut kunut. Apa sebabnya? Yang menjadi imam adalah guru kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata jamaah dimuliakan oleh Allah, begitu Imam Syafi'i mimpin sholat, rakaat yang kedua setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah, beliau langsung sujud. Dalam hati murid-muridnya, ini sepertinya guru kita lupa, pasti nanti sebelum salam akan sujud sahwi. Setelah tahiyat akhir, beliau tidak sujud sahwi, beliau langsung salam, ya. Maka murid-muridnya bertanya, wahai imam, Anda berkata kunut subuh itu sunnah, sunnahnya ab'ad, kalau lupa harus sujud sahwi. Anda tadi tidak kunut, Anda juga tidak sujud sahwi. Apa kata beliau? Memang menurut pendapatku kunut subuh itu hukumnya sunnah ab'ad, yang kalau lupa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kita ini sholat di masjid yang jamaahnya bermadhab Hanafi. Hanafi itu tidak kunut. Maka aku utamakan menjaga ukhuwah, merapatkan saf kaum muslimin, menghindari perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Menjaga ukhuwah itu wajib. Aku dahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Jadi mubtadi', ya, ahli bid'ah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali dalam pembahasan ini, yaitu bid'ah yang disepakati oleh para ulama. Maka kemudian dirinci, jika orang itu adalah penyeru kepada bid'ah, wa kanatil bid'atu bihaitsu yukfaru biha, dan bid'ah itu jenisnya adalah yang kalau dikerjakan menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran. Fa amruhu asyaddu minadh-dhimmi, maka bermuamalah dengan orang seperti itu lebih dahsyat, ya, lebih keras dibandingkan bermuamalah dengan kafir zimmi. Jadi pelaku
ya bid'ah yang dia tidak sekedar melakukan tapi menyeru manusia kepada bid'ah, dan bid'ahnya ini kategorinya adalah menyebabkan pelakunya jatuh pada kekufuran. Apa contohnya? Mengingkari Al-Quran, menghina agama, ya, menghina Allah, menghina Nabi, meragukan kebenaran Al-Quran, kemudian menganggap tidak wajib perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, haji bagi yang mampu tidak wajib, ya. Maka ini adalah bid'ah yang menjatuhkan pelakunya dalam kekufuran. Begitupun sebaliknya, menganggap apa yang diharamkan oleh Allah itu boleh, itu halal. Zina boleh, ya, judi boleh, minum khamr boleh. Maka orang yang menyeru kepada itu, ya, muamalah kita dengan mereka lebih keras dibanding muamalah kita kepada kafir zimmi, ya. Maka ini penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Terkadang di zaman kita mendapati ada penyeru bid'ah semacam ini, ya. Era teknologi informasi ini era yang berbeda dengan zaman kita kecil dulu. Zaman kita kecil dulu, peminum khamr sudah ada apa belum, Pak? Sudah ada. Tapi mereka sembunyi-sembunyi, ya. Mereka pergi ke sawah dulu, ya. Dia lihat kiri kanan nggak ada orang, baru berani minum, ya. Baru kemudian pagi harinya petani itu menemukan botol. Ini kok ada botol minuman keras, tapi tidak tahu siapa yang meminumnya. Jadi mereka takut ketahuan. Tapi era teknologi informasi seperti hari ini, orang bahkan tidak puas kalau maksiatnya itu sembunyi-sembunyi. Dia ingin maksiatnya itu viral. Maka dia minum khamr live di medsosnya, ngajak manusia. Maka ini berbahaya. Ini termasuk al-mujaharah bil maksiyah, terang-terangan membanggakan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Maka Rasulullah mengancam perilaku yang semacam ini. Kata beliau, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu, kata Nabi, berpeluang diampuni Allah, dimaafkan Allah, kecuali satu golongan yang tidak dimaafkan Allah. Siapa mereka? Mujahirin, golongan yang membanggakan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia. Dan inilah puncak dari penyakit futur, ya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, muamalah dengan penyeru bid'ah semacam itu lebih keras dibandingkan muamalah dengan orang kafir zimmi. Apa sebabnya? Kata Imam Al-Ghazali, li'annahu yuqarru bi jizyatin wala yusamahu bi aqdi zimmatin. Karena, ya, orang kafir zimmi itu ditetapkan dengan membayar jizyah, ya. Orang kafir zimmi, dia statusnya kafir, tapi keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin itu diakui, dilegalkan, disebabkan dia membayar jizyah, pajak. Sedangkan pelaku bid'ah yang menjatuhkannya ke dalam kekufuran itu tidak bisa dimaafkan dengan akad zimmah, ya. Misalnya
dia melakukan bid'ah-bid'ah yang menjerumuskan ke dalam kekufuran tadi. Dia mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, kemudian zina kata dia halal, minum khamr halal, judi halal, atau misalnya menghina syiar-syiar agama, menghina Allah, menghina Rasul, meragukan kebenaran Al-Quran. Kira-kira dengan dia menjadi ahli zimmah, apakah diterima? Tidak. Atau dengan membayar pajak, apakah kemudian perilakunya itu dinormalisasi, diterima oleh kaum muslimin? Tidak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, muamalah kepada penyeru bid'ah yang menjerumuskan dalam kekufuran itu lebih keras dibanding muamalah dengan kafir dzimmi. Kemudian kategori penyeru bid'ah yang kedua, wa in kana mimman la yukfaru biha. Kalau dia ahli bid'ah, menyeru kepada bid'ah tapi tidak sampai menjerumuskannya ke dalam kekufuran, fa amruhu bainahu wa bainallahi ta'ala akhaffu min amril kafir la mahalata. Maka urusannya antara dia dengan Allah itu lebih ringan dibanding urusannya orang kafir. Ini satu perkara yang tidak diingkari. Jadi misalnya menyeru bid'ah tapi tidak sampai menjerumuskan pada kekufuran. Contoh misalnya di zaman ulama ada seorang pemimpin menyeru sholat Aid, itu khutbah dulu baru sholat. Yang betul sholat Aid itu sholat dulu apa khutbah dulu, Pak? Sholat dulu. Kalau ada yang menyeru khutbah dulu, maka ini termasuk bid'ah. Zaman itu diingkari oleh para ulama, ini bid'ah. Tapi bid'ah seperti ini tidak sampai menjerumuskannya ke dalam kekufuran. Maka urusannya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan orang kafir. Maka kalau kita muamalah dengan pelaku bid'ah yang semacam ini, itu tidak boleh lebih keras dibandingkan kepada kafir dzimmi. Walakinnal amra fil inkar alaihi asyaddu minhu alal kafir. Tapi pengingkaran kita terhadap perilakunya, sekali lagi perilakunya itu lebih keras dibandingkan pengingkaran kita terhadap orang kafir. Apa sebabnya? Li'anna syarral kafir ghairu muta'addin. Karena keburukannya orang kafir itu tidak transitif, tidak berimbas kepada yang lain. Misalnya ada orang kafir, orang kafir itu minum khamr, atau orang kafir itu berzina misalnya, maka kita mengingkarinya. Tapi orang muslim yang melakukan bid'ah, sekalipun bid'ahnya tidak sampai menjerumuskannya ke dalam kekufuran, maka perilaku bid'ah yang dilakukan oleh muslim tadi itu lebih keras pengingkaran kita. Apa sebabnya? Karena orang kafir minum khamr, kaum muslimin tahu, oh wajar dia kafir, keburukannya tidak menular kepada kaum muslimin. Tapi kalau bid'ah yang dilakukan oleh seorang muslim, ini dikhawatirkan menular kepada muslim yang lainnya.
Makanya pengingkarannya lebih keras dibandingkan perilakunya orang kafir. Li'annahu la yultafatu ila qawlihi, karena omongan orang kafir itu tidak dilirik oleh kaum muslimin, tidak didengar, tidak dianggap oleh kaum muslimin. Bi khilafil mubtadi' alladhi yad'u ila bid'atihi, beda dengan pelaku bid'ah yang menyeru manusia kepada bid'ahnya, ya. Seperti misalnya sholat Id, yang betul sholat dulu baru khutbah, lalu ada yang menyeru khutbah dulu baru sholat. Ini dikhawatirkan kalau dibiarkan nanti kaum muslimin mengikutinya, ya. Makanya di zaman ulama dulu langsung ditegur, diingatkan ini adalah bid'ah, diingkari dengan keras oleh para ulama. Jamaah dimuliakan oleh Allah, li'annahu yaz'amu anna ma yad'u ilaihi haqqun, ya. Karena bisa jadi kalau dibiarkan nanti lama-lama kaum muslimin mengira kalau seruan ahli bid'ah ini adalah kebenaran. Fayakuna sababan li ghawayatil khalqi, maka akhirnya menjadi sebab tersesatnya manusia. Fasyarruhu muta'addin, berarti keburukannya itu transitif, berimbas kepada orang lain. Fa idharu bughdhihi wal inqita'u anhu wa mu'adatuhu wa tahqiruhu wa tashni'u alaihi bi bid'atihi wa tanfirun nasi anhu asyaddu. Maka menampakkan, ya, kebencian terhadap perilaku bid'ah tadi, kemudian memusuhinya, ya, menghinakannya, mengingkarinya, ya, menjauhkan manusia dari perilakunya, ini lebih, ya, dahsyat, lebih penting untuk dilakukan. Ini jika pelaku bid'ah itu tidak sekedar melakukan, tapi dia penyeru, ya, atau dai. Fa'amal mubtadi'ul ami, adapun ahli bid'ahnya orang awam, dia bukan penyeru, dia sekedar pelaku saja. Alladzi la yaqdiru ayyad'uwa wa la yukhaful iqtida'u bihi, yang dia tidak mampu mengajak-ngajak manusia sehingga tidak dikhawatirkan ada orang yang mengikutinya. Fa amruhu ahwanu, maka urusan orang yang seperti ini itu lebih ringan, tidak seberat penyeru bid'ah, karena dia sekedar pelaku saja. Wal aula ayyutalattafa bihi fin nushi, maka yang terbaik adalah berlemah lembut kepadanya di dalam nasihat. Jadi jangan sampai, ya, lebih keras menyikapi pelaku bid'ah orang awam dibandingkan menyikapi orang-orang kafir, ya. Kadang sebagian kita semangat berlebihan, ya, di dalam menyikapi bid'ah sampai akhirnya salah sikap. Orang awam dia bukan penyeru, tapi sikap kita kepadanya lebih keras daripada orang kafir. Nah, ini tidak tepat. Fa inna qulubal awami sari'atut taqallub, karena hati orang awam itu cepat berbolak-balik, ya. Barangkali dia terjatuh dalam bid'ah itu karena salah pergaulan. Begitu gaul dengan, ya, orang-orang yang komitmen dengan sunnah, maka dia pun tinggalkan bid'ahnya. Fa illam yanfa' an-nushu wa kana fil i'radi anhu taqbihun, ya, li bid'atihi fi ainihi. Adapun jika nasihat itu tidak bermanfaat baginya, lalu dengan berpaling darinya itu membuat dia memandang, ya, bid'ah yang dia lakukan itu tercela.
wa ta'akkada istihbabal i'radi anhu, ya, maka menjadi penting, ya, untuk apa? Untuk berpaling darinya. Jadi kadang ada orang dinasehati nggak mempan, tapi kalau dia ditinggalkan, dia merasa bersalah. Maka berarti orang yang seperti itu perlu untuk ditinggalkan, ya, supaya dia sadar, oh saya ini salah dengan bid'ah yang saya lakukan. Fa in alima anna dzalika la yu'athir li jumudi tab'ihi wa rusukhi i'tiqadihi fi qalbihi fal i'radu anhu aula. Kalau dia tahu bahwa orang itu dinasehati sekalipun nggak mempan, ya, apa sebabnya? Karena kerasnya tabiatnya. Ya, percuma Pak ngomong sama dia, mending ngomong sama tembok. Kan ada orang seperti itu. Kalau ngomong sama dia ujungnya berantem, ya. Disebabkan kerasnya tabiatnya serta keyakinannya yang sudah tertanam kuat dalam hatinya, maka yang paling afdal adalah berpaling darinya, ya, meninggalkannya, supaya tidak terjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin, ya, karena bagaimanapun juga menyelamatkan kaum muslimin dari perselisihan itu lebih afdal, ya, menjaga ukhuwah itu lebih afdal. Kalau kita tahu orang itu dinasihati nggak mempan, malah ribut, ngajak kelahi, maka kita tinggalkan saja. Li'annal bid'ata idza lam yubalagh fi taqbihiha sya'at bainal khalqi wa amma fasaduha. Karena bid'ah ini tipikalnya, kalau tidak diingkari, ya, tidak bersungguh-sungguh kita mengingkarinya, maka dia akan cepat tersebar di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini golongan yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Imam Al-Ghazali, al-qismu tsalitsu al-asi bi fi'lihi la bi i'tiqadihi. Golongan ketiga yang menyelisihi perintah Allah, yaitu pelaku maksiat dengan perbuatannya, tidak dengan keyakinannya, ya. Jadi dia pelaku maksiat. Bagaimana kita berinteraksi dengan pelaku-pelaku maksiat? Tapi dengan perbuatannya, tidak dengan keyakinannya. Ya, dia tahu kalau yang dia lakukan itu haram, tapi tetap dia lakukan. Fa in kanat bihaitsu yata'adza biha ghairahu, ya, maka ini ada dua kategori. Pertama, jika maksiatnya itu menimbulkan gangguan kepada orang lain, menyakiti orang lain, kadzulmi, seperti zalim, entah zalim dengan ucapan maupun zalim dengan tindakan, ya. Zalim dengan ucapan, contohnya apa? Mencaci maki, menghina, memfitnah, ya, ghibah. Ini menyakiti dengan perkataan atau dengan perbuatan, ya, memukul, menendang, misalnya apa? Mencuri, ya. Wal ghasab, demikian pula seperti ghasab, merampas hak orang lain, kesaksian palsu, ya. Wal ghibah, ya, seperti ghibah. Wan namimah, seperti namimah, mengadu domba. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Pokoknya jenis maksiat yang menimbulkan gangguan kepada orang lain. Fal aula al-i'radu anhu wa tarku mukhalatatihi wal inqibadu an muamalatihi. Maka yang terbaik adalah berpaling darinya, meninggalkan berinteraksi dengannya, serta, ya, berhenti, menahan diri
dari bermuamalah dengannya, ya. Jadi kalau jenis maksiatnya itu menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka yang terbaik adalah meninggalkannya. Nggak usah muamalah dengan orang seperti itu, ya. Yang ada sakit hati, ya. Bapak muamalah dengan orang yang orang itu gemar menzalimi bapak, itu kira-kira hasilnya apa? Hasilnya sakit hati setiap hari, ya. Maka orang seperti itu tinggalkan saja, nggak ada manfaatnya. Wa kadzalika al-hukmu fi man yad'u ilal fasad. Ya, demikian pula hukum tentang orang yang menyeru kepada kerusakan. Kalladzi yajma'u bainar rijali wan nisa. Seperti orang yang mengumpulkan laki-laki dan perempuan di satu tempat, ya, menyeru kepada ikhtilat. Kemudian wa yuhayyi'u asbabasy syurbi li ahlil fasad. Orang yang menyiapkan minuman keras, ya. Maka golongan seperti ini sama seperti golongan sebelumnya tadi, ya, pelaku maksiat yang menimbulkan gangguan kepada orang lain. Sama, kita harus tinggalkan. Jadi kalau bapak punya kawan kok kerjaannya menyeru kepada dua perkara ini, ya, mengumpulkan laki-laki dan perempuan di satu tempat, ya, menyiapkan sarana-sarana kemaksiatan, ya, disiapkan dangdutan, ya, disiapkan alat-alat untuk maksiat kepada Allah, ngajak nonton yang nggak benar. Kawan seperti ini tinggalkan, itu yang terbaik. Fahadha yang bagi ihanatuhu wa muqata'atuhu wal i'radu anhu. Maka yang seperti ini wajib kita hinakan, kita putus, serta kita berpaling darinya. Fa ammal ladzi yafsuqu fi nafsihi bi syurbi khamrin au zinan au sariqatin au tarki wajibin fal amru fihi akhaffu. Adapun orang yang fasik terhadap dirinya sendiri, ya, fasik itu apa sih? Melakukan dosa-dosa besar, maka dihukumi fasik. Tapi dia fasiknya untuk dirinya sendiri. Dia minum khamr tapi nggak ngajak-ngajak kawannya. Dia pun minumnya sembunyi-sembunyi takut dilihat kawannya. Dan dia meyakini dalam hatinya yang dia lakukan itu haram. Cuma dia belum bisa meninggalkannya, ya. Atau dia melakukan zina, ya. Atau dia mencuri, ya. Atau dia meninggalkan yang wajib, nggak sholat misalnya. Maka urusan orang yang seperti ini itu lebih ringan daripada golongan sebelumnya. Walakinnahu fi waqti mubasyaratihi in sudifa wajaba man'uhu bima yamtani'u bih, ya. Tapi kalau kita mendapati dia sedang melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya, bapak punya kawan misalnya, bapak mendapati kawan bapak sedang minum khamr, ya, di pinggir kali, di bawah pohon beringin, maka nggak boleh bapak diamkan, ya. Maka harus kita mencegahnya dengan pencegahan yang membuat dia berhenti, ya. Kalau perlu diambil botolnya, ambil, buang, ya. Kalau perlu dibentak-bentak, ya. Kalau perlu diceramahi, kultum, ceramahi dulu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Qala Allah Ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Supaya apa? Dia berhenti dari kesalahannya. Fa in kana nushu yarudduhu wa kana anfa'alahu
nusiha, wa illa ughlidha lahu, ya. Kalau dia dengan nasihat itu berhenti dan nasihat itu ternyata bermanfaat baginya, maka dia dinasehati. Tapi kalau dinasehati nggak mempan, maka dia harus dihentikan dengan cara yang lebih keras. Ya, Bapak punya kawan pecandu khamr, dia suka minum khamr. Satu hari Bapak mendapati langsung dia lagi minum khamr. Tugas pertama apa? Nasihati dia. Ya. Kalau dikasih kultum belum berhenti, kasih yang agak lama sedikit. Ya, kasih khutbah Jumat setengah jam. Sudah dikasih setengah jam nggak mempan juga, kasih yang tabligh akbar 1 jam. Nggak mempan juga, maka berarti diberi ya yang lebih keras daripada nasihat. Ambil botolnya, buang di comberan, ya, supaya dia benar-benar berhenti dari kesalahannya. Nah, jamaah dimuliakan oleh Allah, masalah pergaulan ini ya masalah yang sangat penting. As-sahibu sahib, sahabat itu menarik sahabatnya. Sahabat yang baik, dia akan menarik sahabatnya dalam kebaikan. Tapi sebaliknya, sahabat yang buruk menjerumuskan sahabatnya dalam keburukan. Makanya Nabi mengukur kualitas agama seseorang itu, di antara standarnya adalah lihat siapa kawannya. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu kualitas agamanya dilihat dari siapa kawannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa berkawan, ya. Jadi penting kita hari ini pilih-pilih kawan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ya. Enggak setiap grup kita harus masuk bergabung di dalamnya. Grup-grup yang isinya seruan-seruan kebaikan, ayo ngaji, ayo ya iktikaf, ayo qiyamul lail, kita masuk. Tapi grup-grup yang isinya maksiat, kalau ada yang di-share bukan flyer pengajian tapi gambar yang buka aurat, maka langsung left group saja, ya. Apa sebabnya? Nggak ada manfaatnya, ya. Nambah dosa. Ya, awalnya Bapak melihatnya begini, ya, lama-lama terbiasa, lama-lama merasa nyaman, nanti pada akhirnya akan kecanduan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, sejarah memberitahu kita betapa persahabatan itu dampaknya dahsyat luar biasa. Ada orang menjadi baik melalui sahabatnya, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana dia meraih hidayah? Itu karena punya kawan model Abu Bakar, punya kawan model Utsman, ya. Akhirnya itulah pengantarnya meraih hidayah Islam. Imam Ahmad bin Hanbal tegar menghadapi fitnah, ya, yang ditulis dalam sejarah fitnatu khalqil Quran. Fitnah mengatakan Quran itu makhluk. Ini ujian yang berat di zaman itu, karena diyakini oleh penguasa, kemudian penguasa memaksakan keyakinan ini kepada rakyatnya. Yang menolak maka dipenjara. Imam Ahmad rela dipenjara, ya. Beliau berhadapan dengan 3 penguasa berturut-turut, dari sejak Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq. Apa rahasianya Imam Ahmad tegar begitu? Dia punya kawan namanya Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh ini ditangkap bersama Imam Ahmad.
Bedanya Muhammad bin Nuh wafat di perjalanan, Imam Ahmad masih hidup sampai di penjara. Maka Muhammad bin Nuh sesaat sebelum wafat itu berwasiat, ya Aba Abdillah, he Abu Abdillah, ini nama kunyahnya Imam Ahmad, innaka lasta mithli, innaka rajulun yuqtadabik, fattaqillaha wasbut. Kamu beda dengan saya. Kamu ini ulama yang kalau bahasa kita hari ini viral, diikuti oleh banyak manusia. Maka bertakwalah kepada Allah, tegarlah mempertahankan kebenaran. Ini pentingnya punya kawan yang soleh, punya kawan yang baik. Bahkan dampaknya tidak cuma di dunia, tapi sampai kelak di akhirat. Orang-orang yang di dunia berkumpul dalam kebaikan, ya, itu nanti di akhirat saling memberi syafaat. Makanya ulama mengatakan istaghfiru min suhbatis salihin fa innahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyak kalian berkawan dengan orang-orang soleh, karena mereka kelak akan jadi syafaat di hari kiamat. Imam Ibnul Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sampai berwasiat kepada murid-muridnya, bahkan sambil menangis. Kata beliau, kalau nanti kalian tidak melihatku di surga, cari aku di neraka. Kenapa beliau berwasiat seperti itu? Karena pentingnya syafaat kawan yang soleh. Dalam hadis disebutkan, ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah minal mu'minina li ikhwanihim. Tidak ada satupun dari kalian yang kelak di hari kiamat lebih dahsyat pembelaannya terhadap saudaranya dibandingkan orang-orang yang beriman dalam membela saudara-saudara mereka. Maka disebutkan sekelompok orang yang beriman sudah masuk surga. Beberapa di antaranya belum masuk surga. Maka yang sudah masuk surga ini mencari sahabat-sahabat mereka. Ya Allah, mana si fulan, mana si fulanah, kok enggak ada di surga? Kira-kira Pak, kalau enggak nampak di surga berarti nyangkut di mana? Nyangkut di neraka. Maka orang-orang yang beriman membela sahabat-sahabat mereka. Ya Rabb, haula'i kanu ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Allah, mereka itu saudara kami. Dulu kami sholat bersama, dulu kami puasa bersama, kami haji bersama, kami memakmurkan Masjid Al-Hidayah bersama-sama. Ya Allah, tidak sempurna nikmat kami hari ini kecuali mereka hadir bersama kami. Maka diijabah oleh Allah. Kata Allah, idhabu, pergilah kalian. Faman wajadtum fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman fa akhrijuhu minan nar. Pergilah kalian, cari kawan-kawan kalian. Siapapun kawan kalian yang di hatinya masih ada iman meskipun hanya sebiji zarrah, selamatkan dari neraka. Maka dikeluarkan manusia dari neraka melalui syafaat kawan-kawan yang saleh. Makanya inilah rahasianya kenapa pagi ini saya kejar dari Tangerang ke Bojongkulur sekalipun terlambat, supaya kelak saya dapat syafaat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk surga duluan, mana Ustadz yang waktu kajian telat itu? Tolong cari saya. Barangkali Allah selamatkan saya dari neraka melalui syafaat Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, kawan yang jahat itu dampaknya dunia akhirat. Di dunia menyesatkan, ya, di akhirat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka ayat yang saya baca tadi, surat Al-Furqan, ya, ayat 27, 28, 29. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi
yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah pada hari di mana orang kafir itu menggigit kedua tangannya. Ini isyarat penyesalan yang besar. Dia mengadu, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, seandainya dulu aku mengambil jalan bersama seorang rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan aku tidak menjadikan si fulan kawan dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah datang peringatan kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Sungguh setan itu pengkhianat bagi manusia. Apa sebab turunnya ayat ini? Dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir. Ada orang namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini sebenarnya orang yang dermawan. Kalau dia pulang dari bisnis ke negeri Syam, dia undang orang-orang Quraisy makan di rumahnya. Kan dermawan orang seperti itu. Termasuk Nabi diundang. Nabi mengatakan, hei Uqbah, aku nggak mau makan makananmu sampai kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Akhirnya Uqbah mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah masuk Islam dia, tapi sayang dia punya kawan yang buruk, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf nggak terima, kamu sudah murtad, aku nggak mau lagi berkawan denganmu. Kalau kamu tetap mau jadi kawanku, kamu harus nyatakan kekufuranmu kepada Muhammad, hina Muhammad dengan penghinaan yang besar. Dia turuti saran kawannya. Dia datangi Nabi, dia nyatakan kekufurannya kepada Nabi. Bahkan dia berani menghina Nabi dengan penghinaan yang besar. Bagaimana caranya? Dia ludahi wajah Nabi yang mulia. Nabi marah. Kata Nabi, kalau aku berjumpa denganmu di luar Makkah, tak penggal kamu. Maka terjadi perang Badar. Singkat cerita, kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah. Orang-orang kafir menjadi tawanan, di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah minta pengampunan, ingin dibebaskan. Kata Nabi kepada sahabat, penggal dia. Maka dia pun menyesali kesalahannya. Ya, ayat-ayat tadi mengabadikan penyesalannya Uqbah bin Abi Mu'aid. Gara-gara salah pilih kawan, hidayah lenyap. Di dunia sesat, di akhirat masuk neraka. Ya. Makanya jangan kita hari ini salah di dalam memilih kawan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kajian pagi hari ini saya mohon maaf tidak ada tanya jawab, karena setelah ini saya harus ke Bogor. Ya, ini Ustadz sudah datang telat, pulang cepat. Ini karena masih dalam suasana Syawal, tidak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima seluruh amal saleh kita, dan semoga kita kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.